Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini merupakan ayat yang cukup populer di kalangan kaum muslimin, yaitu ayat tentang perintah melakukan saum Ramadan, di mana saum Ramadan itu diperintahkan Allah pada tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijrah di Madinah. Pada ayat tersebut Allah menggunakan kata ya ayyuha. Ya ayyuha itu adalah panggilan yang sangat dekat, panggilan yang tanpa batas. Maksudnya apa? Adalah panggilan yang ditujukan kepada orang yang dewasa, anak-anak, laki-laki ataupun perempuan. Jadi tanpa batas panggilannya. Kemudian selanjutnya diiringi dengan kalimat amanu. Amanu juga merupakan semangat keimanan yang itu juga ditujukan tanpa batas. Maksudnya apa? Maksud tanpa batas adalah bahwa keimanan seseorang itu mungkin sudah kuat, mungkin masih lemah, atau mungkin orang yang baru belajar tentang iman. Tapi Allah memanggilnya semua untuk diwajibkan kepada mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Secara tegas Al-Quran dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa puasa adalah untuk mencapai ketakwaan. Sehingga sebagai orang yang beriman, ketakwaan itu harus diperjuangkan. Karena itulah yang menjadi tujuan diwajibkannya ibadah puasa. Dalam rangka memahami tujuan tersebut, mungkin perlu digarisbawahi bahwa Nabi SAW pernah bersabda, banyak di antara orang yang berpuasa tapi tidak memperoleh sesuatu dan dari puasanya tersebut kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Nah, berdasarkan hadis tersebut sesungguhnya kalau dilihat secara konteksnya maka menahan lapar dan haus itu bukan tujuan utama puasa. Oke, kita lihat puasa itu sesungguhnya apa maknanya. Puasa dalam arti dari syam dalam ayat tersebut itu berarti menahan diri dari sesuatu dalam pengertian tak terbatas. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam misalnya, Allah berfirman, inni nazartu lirrahmani sauman. Pada saat itu kata Maryam, aku bernazar untuk menahan diri. Menahan diri dari tidak berbicara. Nah, menahan diri di situ menggunakan kata saum. Berarti kalau konteksnya menahan diri, bisa dimaknai bahwa puasa itu kalau dikaitkan dengan definisi menurut ulama fikih, maka puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan antara suami istri pada siang hari dimulai sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu pengertian secara formal. Tapi dalam pengertian yang sesungguhnya puasa itu mempunyai dua dimensi sebenarnya. Karena puasa itu merupakan
ibadah yang dianggap secara, kalau disebut pelatihan itu merupakan pelatihan spiritual, di samping memang pelatihan jasmani kan gitu. Nah, jadi puasa ini sebenarnya minimal memiliki dua fungsi ya sesungguhnya. Kalau menurut pemahaman dalam dalam definisi ulama fikih tadi. Fungsi pertama adalah fungsi atau puasa itu sebagai sarana untuk mengarahkan manusia ya, mengarahkan manusia untuk membentuk karakter yang sangat khusus, yaitu karakter di mana jiwa spiritnya itu terlatih untuk membentuk ketakwaan. Yang kedua, sebagai latihan supaya menjadi manusia yang paripurna, sehingga tadi ketakwaan itu seimbang, secara spirit keimanannya itu menggiring manusia menjadi manusia yang paripurna. Ya tentunya keduanya, baik itu membentuk karakteristik spirit atau jiwa dan mengarah kepada manusia insan kamil paripurna, itu dua-duanya adalah dalam rangka mencapai tujuan takwa. Itulah makanya puasa Ramadan itu merupakan puasa yang unik sesungguhnya. Kenapa dikatakan unik? Karena puasa merupakan rahasia antara pelakunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis qudsi Allah berfirman, yang artinya semua amal anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa, karena puasa adalah untukku, kata Allah, dan aku yang akan memberi pahala atas puasa tersebut. Jadi puasa Ramadan itu sesungguhnya merupakan latihan spirit dan mengarah manusia kepada manusia insan kamil. Nah, dengan dua karakter inilah maka sesungguhnya puasa itu bisa membangun kesolehan manusia itu bisa membangun dirinya sebagai manusia yang bisa membangun kesolehan secara individual dan bisa membangun kesolehan secara sosial. Ibadah puasa dalam pengertian memiliki kesolehan individual itu ya mestinya juga akan melahirkan kesolehan sosial, karena dua fungsi ini itu saling berhubungan. Kalau disebut dalam firman Allah itu disebut dengan hablum minallah wa hablum minannas gitu. Jadi ada dua ikatan yang tidak dipisahkan. Kalau manusia secara pribadi sudah bisa membentuk kepribadian yang soleh, maka otomatis akan mencerminkan diri kesolehan sosial di masyarakat dan lingkungannya gitu. Nah, sebagai contoh misalnya bahwa di dalam puasa itu kan ada tadi kalau definisi menurut ulama fikih bahwa di dalam puasa itu bisa membentuk pribadi yang dapat menahan diri dari hal-hal yang bersifat jasmani, seperti tadi puasa menahan diri dari makan, kemudian menahan diri dari minum, menahan diri dari berhubungan badan. Itu kan sesungguhnya kalau dimaknani secara teks adalah sangat fisikal gitu, sangat ada kaitannya dengan fisik. Tapi kemudian di satu sisi walaupun bentuknya sangat fisikal, tapi Allah memberikan gambaran itu sebagai latihan bahwa ketika kita sudah bisa menahan diri dengan berbagai hal yang buruk gitu ya. Dalam pengertian yang buruk itu artinya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, bukan berarti buruk seperti itu. Tetapi buruk dalam pengertian bagaimana kita bisa mengendalikan dari hal-hal yang memang dilarang oleh Allah pada saat siang bulan Ramadan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa latihan tersebut
itu berdampak untuk membentuk karakter pribadi menjadi manusia yang soleh, yang kesolehan pribadinya itu akan terlatih gitu. Nah, dari kesolehan pribadi maka akan muncul kesolehan sosial. Karena dengan simbol-simbol tadi, menahan diri makan, dari minum, ya, bagaimana rasanya kalau orang tidak makan, bagaimana rasanya kalau orang tidak minum, itu merupakan latihan untuk membangun empati, membangun bagaimana jiwanya merasakan kalau orang lain tidak makan, tidak minum dalam kondisi tertentu, maka akan terbangun rasa empatinya, rasa sosialnya akan terbangun. Itulah sebabnya kalau saya mengutip pendapat Quraish Shihab mengatakan bahwa puasa itu sesungguhnya meneladani sifat Allah. Nah, sifat Allah yang seperti ini, misalnya menahan diri dari makan dan minum, yang itu membangun empati. Di dalam surat Al-An'am ayat 140, Allah mengatakan bahwa membangun empati sesama manusia, kita dapat merasakannya bagaimana jika orang yang memiliki makanan dan minuman, ya, tetapi kemudian dia tidak dibolehkan untuk makan dan minum. Hal ini merupakan sebuah latihan untuk membangun empati sosial, sehingga kesolehan sosial akan muncul gitu. Oleh karena itu pada bulan Ramadan ini jiwa empatinya akan terbangun dengan berbagi, ya. Itulah sebabnya puasa Ramadan seringkali dianjurkan banyak bersedekah, ya kan, infak dan mengeluarkan zakat. Nah, melaksanakan ibadah Ramadan juga merupakan pelatihan Allah untuk membangun diri manusia menjadi manusia yang paripurna, kan gitu. Ini yang nanti akan terbentuk kesolehan sosial. Paripurna seperti apa? Karena manusia setelah berpuasa itu kan dia akan lahir menjadi manusia yang suci, seperti bayi tanpa dosa. Anggaplah bahwa puasa ini sebagai Allah memberikan perumpamaan, misalnya pada makhluk-makhluk yang lain selain manusia juga sesungguhnya ada ritual-ritual seperti ini. Katakanlah kita lihat fenomena misalnya Allah memberi gambaran pada kupu-kupu, ya. Kupu-kupu itu kan dari jenis makhluk yang tadinya tidak bisa terbang, ya kan. Kemudian dia mengasingkan diri dalam kepompong, tidak makan, tidak minum mungkin kalau manusia gitu. Tapi kepompong juga perlu ada interaksi dengan luar, tapi dia diam dalam kepompong. Tapi kemudian setelah pada waktu tertentu, dalam batas waktu tertentu, dia bisa keluar dari kepompong dengan bentuk yang begitu cantik, dengan warna yang begitu indah, sehingga orang saja sebagai manusia kalau melihat kupu-kupu yang warnanya sangat bagus, itu merasa senang gitu, merasa indah. Jadi kalau dalam taman tanpa kupu-kupu itu sepertinya taman itu kurang indah, karena kupu-kupu itu sebagian dari keindahan di dalam taman itu sendiri. Nah, manusia yang berpuasa, kalau puasanya paripurna bisa membentuk pribadinya menjadi pribadi yang soleh, maka dia akan mencerminkan diri lahir sebagai manusia yang dapat membentuk kepribadian soleh di lingkungannya atau soleh sosial. Itu ya, jadi yang saya maksud bahwa kesolehan pribadi dalam puasa ini akan berdampak positif pada kesolehan sosial. Mungkin itu aja sebagai kultum hari ini, tetapi pada akhir pembicaraan ini kita mari sama-sama membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kalau tidak salah dalam hadis 3451 yang matanya berisi doa. Doa ini bisa dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan atau dalam rangka pada saat melaksanakan bulan Ramadan.
Doanya adalah Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam Rabbi wa rabbukallah. Saya ulangi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islami Rabbi wa rabbukallah. Indah sekali doa itu. Kalau bisa diterjemahkan seperti ini. Ya Allah, ahillahu alaina, hadirkan ke puasa Ramadan itu kepada kami bil yumni, dengan rasa aman, wal imani, dan dengan kekuatan iman, wassalamati wal islami, selamat dan sentosa, Rabbi wa rabbukallah, bahwa puasa itu untukku. Warabbukallah itu sebagai penegasan bahwa Tuhannya hanyalah Allah, Tuhanmu hanyalah Allah. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.